Korang udah pernah lihat belum kejadian nyata? Kejadian apa? Negara yang dulu mau mengganyang Malaysia, sekarang negara itu masyarakatnya membabu dekat negara Malaysia. Oh, aku tahu tuh negara mana tuh. Loh kok baru tahu? Kok tanya saya? Sekarang pun kalau korang nabung di bank sampai 7,5 juta ke atas itu, korang bisa kena pajak 20%. Selamat datang di podcast Batang Ubi dengan saya Beda yang asli, Hendri Saputra Present dan bukan Beda yang asli. Korang percaya tak dengan istilah kat Indonesia nih, orang yang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin? Oh, kalau dekat Indonesia tuh cakapnya kemiskinan struktural, Ce. Apa benda tuh kemiskinan struktural? Korang udah pernah lihat belum kejadian nyata? Kejadian apa? Negara yang dulu mau mengganyang Malaysia, sekarang negara itu masyarakatnya membabu dekat negara Malaysia. Oh, aku tahu tuh negara mana tuh. Nah, jadi kemiskinan strukturalnya apa benda beda? Nih kata Fendi Yosin, banyak yang keluar negeri atau negara maju yang akhirnya betah dan malah berkontribusi buat negara tersebut. Jadi menurut kalian masih bisa ketolong nggak negara kita nih? Macam yang tadi Putra bilang. Iya. Malah ngebabu. Malah membabu ke negara Malaysia yang tadinya nak diganyang sama Indonesia. Nih, dari investor gabut. Dulu gue gak percaya kemiskinan struktural, tapi setelah lihat temen sendiri, usahanya bangkrut karena parkir dan ormas. Terus kalau mau kerja lagi tuh udah kepentok umur jadinya. Ya kan, akhirnya dia ngojol. Dan itu pun ya digencet sama aplikasinya. Jadi dengan ini gue minta maaf ya guys, kalian gak males, kalian cuma tinggal di negara yang salah. Bukan apa judulnya lagu apa? Cinta yang salah. Apa? Pergi saja itu Bukan, ku sudah mencoba. Oh, iya. Itu kan? Nggak tahu. Orang yang salah, Jadi orang yang salah. Iya, orang yang salah. Kata Ed Harner Boy, sebenarnya mungkin strategi kerjanya aja yang nggak cocok dengan kultur dan sistem yang ada ke Indonesia. Negara ini tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, tapi memberikan kemudahan bagi dia yang mau melakukan segala cara walaupun mengorbankan moralitas, integritas, dan kejujuran. Iya betul tuh, Ce. Kalau di Jerman tak ada batasan umur, Ce. Pokoknya syarat-syaratnya tuh tak diperlukan lah yang ada di Indonesia nih. Yang penting kau niat kerja aja. Jadi orang tua pun boleh kerja ke Jerman, Beda? Selagi dia masih sanggup. Di Malaysia, Singapura pun orang-orang tua boleh kerja selagi memang dia bisa sanggup laksanakan. Jadi ngebabu dekat negara Singapura Malaysia. Tak dapat kerja kat negara sendiri. Babu lah dekat negara orang. Tak ada yang nampak juga kan? Nampak lah. Tangga dia kan tengok. Dia jadi TKI. Yang penting halal dan dia bisa menyumbangkan devisa terbesar untuk negara. Oke, selanjutnya kata Oci Laksmana, kemiskinan struktural itu memang ada nyatanya. Saya terbalik. Kemiskinan struktural itu memang nyata adanya. Temboknya ada di mana-mana. Dari pungutan liar sampai ke diskriminasi usia kerja. Bukan soal malas, tapi sistemnya nggak bisa kasih ruang buat berkembang. Kita memang dituntut untuk kreatif maksimal meski berat dan sulit. Udah kreatif dan maksimal, tapi Berat deh. iya berat kali. Pungli nih berat kali sebenarnya. Iya, itu yang kayak udah jadi budaya, kultur. Semakin banyak manusia-manusia yang jadi apa Pengemis. namanya? Bukan satu pengemis, sama jadi tukang parkir dadakan. Tiba-tiba ada acara ada ya. Padahal kalau ada acara harusnya orang yang punya hajat yang bayar kan. Tiba-tiba. Ini ada lagi nih dari Ed punya asam lambung. Sial, sampai bukan Twitter deh. Minum omeprazol tuh. Meanwhile, di belahan negara yang inisialnya Indonesia ada yang berkata, kalau nggak mau miskin ya kerja, nggak usah nyalahin pemerintah. Kalau miskin nggak usah bikin anak. Asal lo pada tahu ya, kalau kemiskinan dan kebodohan struktural itu udah satu paket. Yang salah siapa? Ya jelas negara. Oh, berarti ada kemiskinan struktural, ada kebodohan struktural. Di dunia nyata memang ada, Cek, kemiskinan struktural sama kebodohan struktural. Loh kok baru tahu? Kok tanya saya? Ya enggak tahu. Dari Ed Yujau. Loh kok baru tahu? Di sini usaha harus lewatin beberapa pungli pintu. Belum iuran bulanan atas dasar Karang Taruna, RT RW, THR lah, 17-an lah. Bangun pun perizinan beberapa lapis plus pajak. Di lapangan pungli uang keamanan tuh ngecor polisi atau ormas juga diminta-minta. Belum apa-apa udah kolaps duluan. Iya, kayak ada di komplek perumahan bangun bikin teras saja kadang tiba-tiba kami dari Karang Taruna, kami dari ormas ini itu. Ya janganlah sebut Karang Tarunanya aja. Ormas ini itu. Banyak tuh aku lihat di Instagram itu kayak
yang punya rumah sampai bingung kan. Tadi udah ada yang minta nih beda lagi. Tapi sekarang bikin rumah sendiri ada pajaknya. Sekarang pun kalau korang nabung di bank sampai 7,5 juta ke atas itu, korang bisa kena pajak 20%. Kali 20%. Berarti kalau tabungan sampai ratus-ratus miliar tuh mak meledak lah pajak ya. Belum lagi bunga dia kan. Hah, cair. Prit, 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 prit. Itu bukan tapera kan tapi? Bukan, beda. Ini nih uang pribadi. Jadi engkau taruh duit engkau 7 sampai 7,5 juta, itu nanti dipotong pajaknya langsung auto. Berarti ini caranya nih, jangan sampai 7,5, 6 juta aja. Nanti kalau bisa dapat masuk lagi langsung tarik. Jadi kau nak nabung kat mana? Bawa pokok pisang kalau tak cubi aku lah. Bawa bantal. Wih, zaman dulu. Mak. Ini dari @klepon_muncrat29. Namanya kocak. Kalau dengar soal ojol, sumpah sedih banget. Orang atas sana tuh menganggap ojol adalah pekerjaan. Padahal istilahnya itu cuma kerja sampingan yang dijadikan pendapatan utama banyak orang. Orderan susah, argo juga masih digencet. Kadang sedih kau dengar. Ada keluarga yang kepala keluarganya cuma jadi ojol. Kepala keluarga jadi ojol. Jadi dia menggantungkan hidupnya jadi ojol gitu. Gue kasih tahu dulu ojolnya apa kalau dekat Indonesia. Oh iya, ojol tuh ojek online. Driver Grab, motor. Kalau online tuh ada di Indonesia apa? Grab ya, Grab. Kalau dekat Malaysia sebut dia rider lah. Tapi jarang lah ada rider online dekat Malaysia. Lalamu Food Panda tuh kan rider juga. Dia delivery makanan aja. Tapi kan rider sebutnya. Tapi beda, ini ojek ini dia bawa penumpang, bawa manusia. Pakai motor. Ini bawa makanan dia. Yang Putra cakap nih dia boleh food delivery sama manusia delivery. Barang pun bisa, barang. Udah bisa juga sekarang. Dia tak setakat makanan aja. Kata Taufik @yoga Taufik, dekat rumahku ada counter pulsa yang jual paket data dengan harga miring. Otomatis rame yang beli, berarti parkiran penuh. Begitu kang parkir datang, langsung sepi. Bayangin aja, itu pelanggan beli karena lebih murah 1.000 dibanding counter lain. Akhirnya rukonya di over kontrak. Memang miris sekali Indonesia ini, banyak kali Pak Oganya. Iya, yang rata-ratanya tuh kalau misalnya kita baru mau keluar motor, dia tak ada nih. Pas kita udah keluar, tiba-tiba muncul. Dah macam Jin and Jun. Jin dan Jun. Jin and Jun. Nih kalau kata web trick user @marcelcndrwnt ya, susah kali namanya. Saya pelaku bisnis, udah nolak belasan orang untuk minta jadi tukang parkir. Sampai anggota ormas pun minta parkir. Saya minta parkir gitu. Dengan lantang saya cuma bilang, saya nggak mau usaha yang saya lagi rintis ini sebulan tutup karena kalian. Mending cari tempat lain aja atau cari pekerjaan yang lebih jelas. Nah ini tegas nih bapak ini nih berarti. Ini ada lagi nih dari @7_Tinus. Kemiskinan struktural itu memang diciptakan sinergi dengan ketimpangan pendidikan. Gak jauh beda zaman kolonial. Penjajah tidak ingin rakyat pintar agar kuasa tidak terjengkang dan caruk maruk memperkaya kroni keluarga dan diri sendiri. Tidak peduli dengan pengadilan. Iya, maksudnya penjajah tuh dia tak mau kalau misalnya yang dijajah ini lebih pintar dari dia. Nanti takut dia pula dikuasai dari Jadi kan. cepat kali merdekanya gitu. Oh, kalau Rocky Gerung bilang tuh itu namanya oligarki. Oh, itu istilah oligarki. Ya. Kayak sekarang lah, kalau misalnya korang mau buat usaha, pastikan butuh SDM yang betul-betul mumpuni. Berarti kan korang harus trainee kan orang yang nak jadi karyawan. Sama sebenarnya kalau negara nak punya pabrik ke produksi besar ke, dia harus bangkitkan dulu SDM-nya. Yeah. Kalau misalnya hanya mengandalkan ekspor impor aja susah, tak ada hasil juga. Banyak cakap. Buktinya Pertamina rugi terus, Petronas untung terus. Ya itu salah satunya harusnya kita nih bisa produksi sendiri, tak hanya menghasilkan minyak mentah aja. Dapat komen dia pun banyak. Nih dari Heru Redianto. Teman saya kerja di HL di pabrik dan sekarang di off. Wah, bukan iba sekarang, malah ketawa dalam hati. Karena waktu Pilpres statusnya hina-hina terus 01. Saya bukan kesel, tapi kenapa harus menghina dan jelek-jelekkan 01? Sekarang saya tutup mata ketika dia mau minta tolong ke saya, biar dia tahu rasa nikmatnya keberlanjutan. Oh, berarti dia anak abah tuh si Heru nih. Masih pada ingat nggak Pak Prabowo pernah bilang kalau 2030 Indonesia bubar? Malaysia di tahun 2025 akan mendeklarasikan negara maju. 5 tahun kemudian Indonesia bubar. Nah, Indonesia. Kata netizen Indonesia pada tahun 2045 menjadi Indonesia cemas. Woi, Indonesia emas woi. Indonesia cemas kata netizen. Emas Putra. Petronas Malaysia
Malaysia untung terus, Pertamina Indonesia rugi terus. Gas LPG 3 kilo di Batam putus. Terus nih kan yang tadi tuh yang 2030 Indonesia bubar, ada dijawab nih sama Nur_Rahmat 7 underscore Rahmat 1. Dan masih ingat nggak kalau dia bilang juga korupsi nggak apa-apa asal nggak seberapa. Nih kata Octavian underscore Renaldo. Bentar lagi ada yang komen, dasar anak abah. Kata Dania Astrid 9296, terasa sesak di dada 10 tahun belakangan ini karena lapangan kerja susah. Semua harga-harga naik, korupsi ugal-ugalan, nepotisme marak. Fix ini salah pilih pemimpin yang tapat ndeso tapi zolim menekan rakyatnya terus-menerus. Kalau rakyat semua bersatu pasti bisa diubah. Sting Yudi 0615. Selamat untuk seluruh warga RT 58 RW 02. Anda semua sukses membawa misi keberlanjutan menuju Indonesia cemas. All in, oke gas. Tuan Muda underscore Minang. Tolong perbanyak lapangan kerja buat pribumi. Miskinkan oligarki. Sumber daya alam hasilnya buat rakyat, bukan pribadi ataupun golongan. Berarti kemiskinan struktural dan kebodohan struktural ada di dunia nyata. Ada lah Petronas Malaysia untung terus, sedangkan Pertamina Indonesia rugi terus. Kok ekspor daun pisang sama sabuk kelapa aja pasti untung tuh. Kalau ekspor minyak bumi rugi kan, minyak goreng, garam pun impor.